Selamat sore ibu-ibu. Selamat sore. Loyo-loyo miraka karena jam tidur atau bagaimana? Baik, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini kita akan renungkan di bawah sebuah tema, yaitu lansia tetapi tetap produktif. Lanjut usia tapi tetap produktif. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, pada umumnya banyak orang beranggapan bahwa kalau sudah tua itu menakutkan, atau membayangkan masa tua saja mungkin menakutkan. Saya sendiri kalau kubayangkan nanti kalau saya tua bagaimana, biasa menakutkan. Tiap dia lalakuna. Karena memang banyak orang yang beranggapan bahwa masa tua itu menakutkan, karena kalau katanya sudah tua tidak bisa lagi menghasilkan sesuatu. Nah, kuala guna PPR Bukit Zaitun nena, siapa bilang lansia itu tidak berguna? Ya, meskipun sudah loyo, tapi apa tadi lagunya? Ya, itu menjadi penyemangat untuk kita yang mau mengarah ke sana. Ternyata lansia tidak semenyeramkan itu. Pandangan bahwa kalau kita sudah tua itu menakutkan, ternyata kemudian ditantang oleh lagunya Jemaat Bukit Zaitun. Siapa bilang lansia itu tidak berguna? Meskipun rambut putih, sudah loyo, sudah kapirakah, kulit keriput, tetapi ia masih tetap bisa melakukan banyak hal. Kita akan belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu seorang lansia yang bernama Hana. Bacaan kita pada saat ini. Siapa sih Hana ini? Kita akan terlebih dahulu mengenal siapa Hana ini. Nah, Hana ini adalah salah satu orang yang dijumpai oleh Yusuf dan Maria selain Simeon ketika mereka membawa Yesus yang masih bayi ke bait Allah pada saat itu untuk diserahkan kepada Tuhan di ayat yang ke-23. Menurut bacaan kita, Hana ini adalah seorang nabia atau seorang nabi perempuan yang sudah tidak muda lagi. Umur Hana jelas dalam bacaan kita, ia berumur 84 tahun. Adakah yang berumur 84 tahun di sini? Ya, mama tua tanete berumur 84 tahun, jadi mungkin sekitar itulah, setua itulah juga Hana dalam bacaan kita pada saat ini. Dijelaskan bahwa Hana ini pernah menikah, tetapi kemudian di usia ke-7 tahun pernikahannya, suaminya meninggal dan ia tidak pernah lagi menikah. Kemungkinan Hana ini sudah tidak punya keluarga lagi, sehingga ketika suaminya meninggal, ia kemudian tinggal di bait Allah. Ia menjalani hidupnya sebagai seorang nabi yang melayani Tuhan di usianya yang sudah tidak muda lagi, 84 tahun. Dikatakan dalam ayat 37 bacaan kita bahwa Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah dengan berpuasa dan berdoa. Bahkan pertemuannya dengan bayi Yesus pada saat itu diresponnya dengan sangat luar biasa. Di ayat yang ke-38, Hana menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang yang pada saat itu mereka menantikan pembebasan ketika mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, sebagai nabi ini Hana, sebagai nabi di usia yang ke-84 tahun, ia tetap bergerak maju dalam pelayanan.
dalam memberi nasihat, dalam memberi petua-petua sesuai dengan kehendak Tuhan bagi umat pada saat itu. Ia meskipun usianya sudah tua, ia tetap setia bersaksi tentang Yesus. Jadi jelas bahwa Hana adalah seorang lansia yang tetap produktif di usia yang sudah lanjut, tapi ia tetap melakukan banyak hal. Ia tidak membiarkan dirinya terpuruk. Ia tidak menyerah dalam keadaan, bahkan sebaliknya ia bersyukur kepada Tuhan. Tidak sekalipun ada keluhan, tidak sekalipun ia kemudian memprihatinkan diriku seorang janda yang sudah lanjut usia. Tidak. Mungkin kalau diperhatikan ini Hana, dia sangat luar biasa. Dia sudah tua, tetapi ia tetap setia dalam pelayanan. Ia tetap setia dalam kesaksian tentang Yesus. Ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu belajar dari Hana. Yang pertama, bahwa sebagai orang yang sudah lanjut usia, mungkin kita juga akan berhadapan dengan yang namanya kesendirian. Entah tinggal sendiri atau berdua. Dan pastilah rasa sunyi, rasa kesepian kadang hadir dalam kehidupan kita. Mungkin karena ada yang sudah tidak memiliki keluarga. Mungkin karena anak dan cucunya sudah tinggal di perantauan atau sekolah di perantauan, sehingga harus tinggal sendiri, sehingga harus tinggal berdua dengan pasangan. Situasi ini tentu tidaklah menyenangkan, karena ya sudah tidak bersama-sama mikir dengan keluarga. Mungkin keluarga kita juga sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Yang punya anak yang sudah menikah atau yang pergi ke luar kota untuk bekerja pasti pernah merasakan hal ini. Ada salah satu ibu yang di Sipai pernah bilang, "Tepa male anakku mak kuliah na mak inawa-nawa mo. Apalagi ke berapa bulan mi, ambailah mencuci bangu atau kesepian." Itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Apalagi ke mak banuan mitupea, mak banuan nasang mitupea. Tentu itu akan kita rasakan. Tetapi belajar dari Hana bahwa keadaan itu tidak boleh membuat kita kesepian. Keadaan itu tidak boleh membuat kita terpuruk. Karena satu jaminannya, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Belajar dari Hana. Ia sudah tua, tetapi ia tetap semangat karena ia percaya ia tidak sendiri, tetapi ia bersama dengan Tuhan. Begitu juga yang kemudian saya lihat dari salah satu PPR yang hadir pada saat ini, yang dikasih tadi hadiah. Kalau saya sempat videokan ke Sulailam Maibela motong pimak laras si bawah karung nalangan gereja, kalian mungkin tidak akan percaya. Ibu-ibu sekalian mungkin tidak akan percaya, nenek Lepan itu pakai pakaian belaknya, mak laras lolangan gereja, pono malotong temai, bahkan saya pikir mendio opo. Itu sebuah keteladanan yang sangat luar biasa saya lihat. Anak kami yang pralansianya, calon-calon lansia, simak kamu mendio manelo mak latihan. Nenek Lepan manelo lamai belakna 4:30 langsung torrodio gereja mak latihan. Ini saya kira bisa kita renungkan bersama-sama sebagai ibu-ibu. Nah, buketua nenek, saya kemudian merenungkan, mampukah saya seperti beliau? Ternyata ada Hana di zaman sekarang, yaitu Tante Lepan. Yang kedua, belajar dari Hana bahwa ia tetap melakukan karya-karya dengan menjadi berkat bagi Israel yang menantikan kelepasan. Demikian halnya dengan kita yang hadir pada saat ini, bahwa
ada banyak hal-hal indah yang bisa kita nikmati. Kita bisa memberi pendapat, kita bisa memberi nasihat-nasihat, kita bisa memberi keteladanan iman bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Mama tua Tanete dengan Mama tua Ponni sudah memberikan keteladanan yang luar biasa bagi kita PPR Klasis Malimbong, bahwa meskipun dalam usianya yang sudah tua, mereka tetap setia memberikan keteladanan iman kepada jemaat di Bukit Saitun, terlebih kepada kita semua di Klasis Malimbong. Karena itu kita harus mampu menjadi teladan. Jangan disuruh itu anaknya baca Alkitab, nah mama nanti emak baca Alkitab. Daukan anakmu mak sembayang ko mane mande, nah kita tebang ki mak sembayang umi mak cuci tangan tebang mu karena tang deaki. Semuanya harus dimulai dari kita dulu, supaya anak-anak cucu bisa meneladani kita. Jangan itu disuruh milik koloma gereja. Nah kita tek kiloma gereja katek ki pandekale baita budak tu pambosok dan lain sebagainya. Jadi di usia kita yang pralansia, calon lansia, bahkan yang lansia, mari jadi teladan iman untuk anak dan cucu kita. Dan yang terakhir, belajar dari Hana bahwa di usianya yang sudah tua ia menjadi saksi Kristus dan memberitakan firman Tuhan. Ia tidak tinggal diam dalam usianya yang sudah tua, tetapi ia melakukannya dengan setia, tetap rajin pelayanan. Kita manesi 30 kwa laki jadwal no ka sonda pa anu TMO kita membaca. Bahkan mungkin ada yang belum cukup 30 tahun mak pesonda nih. Tadi Tante Mama Marno mengatakan semua ini adalah kesempatan. Lalu kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan alasan TMO kita, lalu kalau kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan alasan bahwa saya sudah tua, saya sudah tidak mampu lagi, lalu kapan kita akan melakukannya? Ada kesempatan pun dijadwalkan nih, kita membaca. Hai iku mai manguda nah. Aka prakasih juga alasan. Banyak sekali alasan. Lalu kalau saya mau tanya, kita tidak tahu hidup kita besok atau lusa. Lalu sekarang kita diberi kesempatan dan kita menolak. Kapalai kuah ke malam ki. Tidak ada. Kapalai kuah. Lalu ternyata kita pernah dikasih kesempatan, tapi kita tidak mau menerima kesempatan itu dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Anak GTM di kita di suatu membaca ki. Mungkin orang lain bisa membaca lalu kita akan merenungkan firman itu. Biasa tuh kurangnya. Hai, tu enak inde maro ke di doa makan. Bahkan nakami. Ya mau Pak sambayangan kita mendeta sudah. Nama kamu kalumi. Karena itu saya mau katakan, gunakan kesempatan pelayanan yang diberikan kepada kita. Kukuat emang kita tidak tahu besok atau lusa. Lalu ternyata bisa saja itu kesempatan terakhir, tapi kita tidak mau menerima kesempatan itu. Apalagi. Karena itu, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk menjadi lansia, pralansia, calon lansia yang produktif, berkarya, menjadi berkat bagi sesama kita. Ada amin? Amin, amin firman Tuhan.